Salli ala nabil barri bila addi wala hasri wa ali sadatin burri bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imitnya Bu, ulangi. Kenapa halanya tambah Bu? Udah. Dari Bu, assalamualaikum warahmatullahi. Rahmatnya Allah, hendak dapat rahmat Bu. Nah, berkah hendak Bu. Nah, hendak ya sudah nyaring akan bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kada ketahuan panasnya, semangat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan para habaib, para syaraif, para guru-guru kita dimanapun beliau semua berada. Tak lupa kita doakan mudahan mereka semua Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rezekinya, Allah kabulkan hajatnya, Allah bahagiakan dunia akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Serta yang ulun muliakan juga kepada sahibul bait. Alhamdulillah hari ini berkumpul di sebuah rumah yang kita doakan mudah-mudahan ahli rumah yang bagana di rumah Allah jadikan hatinya tentram, urusannya lapang, kabul segala hajatnya, amin ya rabbal alamin. Nah, serta juga di sini kita berkumpul, ulun yakin Bu di antara pian ini ada orang yang hatinya baik benar, maragu lawan anak yatim, masya Allah, insya Allah ada di antara buhan pian ini. Nah, dan di antara buhan pian ini ulun rasa ada ibu yang penyabar, sabar lawan kelakuan laki, sabar lawan kelakuan anak, insya Allah ada di antara buhan pian. Nah, kemudian lagi di antara pian-pian nih, nah ada nenek-nenek yang tua sudah sidin tapi kuat berjalan ke sini. Masya Allah, sidin juga insya Allah kuat untuk beribadah, melakukan ruku sujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Tuhannya kita barataan kena kuat juga beribadah pada Allah. Nah, karena boy ada di daerah Jamil. Nah, Jamil sana pada pamangki masuk ke dalam. Di Jamil tuha benar sidin, tapi kuat. Ada tuh yang ngarannya asam urat. Nah, urat masam, kadar gula darah, ada. Kuat sidin boy. Kayak anum masih, maksudnya anum tuh kuat pan, gagah. Nah, di antara amaliyah sidin apa? Setiap subuh boy memakan pucuk-pucukan. Nah, ada pucuk napa tuh ngarannya? Pucuk Jawa, pucuk katu, pucuk paku. Nah, napa? Hati sidin apa nih? Puja sidin, aku berkat memakan pucuk nih aneh, pucuk Jawa. Sebagaimana pucuk nih anum tarus. Nah, anum. Itu artinya ilmunya yakin. Amun kita yang kada yakin ini betul makan pucuk masjid gin dimakan tatapai. Nyala. Nah, tuh hati sidin berkat ujungnya berkat la ilaha illallah aja makanya kabul. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan. Nah, kuat beribadah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Apa kabarnya nih Bu? Nenek apa kabarnya Nek? Ibu ditakuni baik juga, nenek ditakuni baik juga. Rupanya sidin tuh jadi nenek sekaligus jadi ibu. Berisi anak masih, berisi cucu sudah. Nah, makanya sahut tarus sidinnya boleh.
Alhamdulillah. Inggih. Nah, ulun senang buai ambil bakurehingan. Kada kau bersedekah duit ulun babagi na sahuting saurang duit dak kau sedekah senyum barang. Amalakan dahulu pertemuan hari ini adalah sedekah senyum. Lihat kawan dihigapian dulu kurehingin nah. Kurehingin dulu kawan dihiga. Bersedekah hartanya lawan kawan dihiga. Tabassumuka fi akhika fi wajhi akhika sedekatun. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Nah, mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahala sedekah kita, pahala amal ibadah kita. Walaupun panas-panas duduk, berharap mudah-mudahan di akhirat kadang merasakan kepanasan lagi. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, kita duduk di sini niatnya diantaranya adalah nuntut ilmu. Yalah. Nah, nuntut ilmu di sini. Di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala memadahkan ada Nabi Muhammad SAW bersabda daripada Anas radhiyallahu an, Jasidin bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi sa'atan khairun min qiyami lailatin wa talabul ilmi yauman khairun min siyami thalathati ashhurin. Menuntut ilmu saatan. Nah, menuntut ilmu itu sesaat saja adalah lebih baik daripada beribadah satu malam. Penuh sidin sujud, bangkit sujud. Tapi amun menuntut ilmu, asal menuntut ilmunya bujur niatnya, sesuai adabnya, itu pahalanya lebih ganal daripada beribadah semalaman. Nah, ada di sini malam tadi beribadah semalaman. Ada di sini. Jauh masih kita nih. Tapi duduk di sini sesaat, asal bujur niat kita menuntut ilmu, imbas selesai acara ini langsung pulihkan. Nah, maksudnya langsung bolehkan, boleh hai bagana, tapi ingat jangan memuntungi orang. Nah, ini kada hadir majelis ilmu. Nah, ada yang sidin taguring. Nah, orang taguring itu bisa tagana pahala sidin pada kita yang bincalak. Kenapa? Karena ini sidin taguring itu mengaruh tamimpi. Imba orang majelis, sudah kaji sidin boleh kayak lagi sidin. Kita yang bincalak ini baya boleh menyambati sidin yang guring. Nah, lalu kita gandal pahala guring. Hati-hati, ini lebih baik mata buka, dangari, dan mudahan kawa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sambungan hadis di sini pula, wa talabul ilmi yauman khairun min siyami thalathati ashhurin. Menuntut ilmu itu sehari itu lebih baik daripada puasa 3 bulan berturut-turut. Ya Karim. Nah, dah kawa kita puasa 3 bulan berturut-turut, puasa Syawal 6 hari ini aja. Bah, jungkir balik mengumpulkan. Inggih. Amun yang kada kawa jangan juga dipaksakan benar dengan cara lain. Nah, ibadahnya kayak mengaji ya kalau kalah. Apakah ibadahnya? Yang penting gunakan hidup adalah diantaranya untuk beribadah. Kemudian lagi ibu-ibu sekalian, ada Imam Ghazali. Nah, ketahuilah Imam Ghazali ini luar biasa. Imam Ghazali itu pengarang kitab, Masya Allah, tabarakallah, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Masya Allah, luar biasa. Ngaran sidin siapa? Ngaran sidin tuh Muhammad bin Muhammad. Ngaran sidin Muhammad. Abah sidin Muhammad, kai sidin Muhammad juga. Luar biasa. Ditakuni orang, nah pajar, iya nih jadi alim luar biasa nih. Sidin menyauti, mungkin karena berkah ngaran Muhammad sama dengan Nabi Muhammad. Makanya pian yang berisi anak ada ngarannya Muhammad Iqbal, yang kawa panggilnya Muhammad. Ada Muhammad Zulkifli, panggilnya Muhammad. Ada salah manggil Zulkifli, ada salah. Bagus saya juga Zulkifli. Enggak, tapi alangkah bagusnya panggil Muhammad. Tapi pulang Muhammad jangan pulang dipanggil amat dirinya. Enggak, ngaran sidin bagusnya Khadijah dipanggil Ijah. Enggak. Nah, mun kawa tuh kan ngaran tuh menjadi doa. Nah, mun kawa manggil anak yang ada artinya. Yalah, mudahan kabul, mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa ajar Imam Ghazali? Ujar Imam Ghazali, ibu-ibu sekalian, ujar sidin bahwasanya Allah akan memberikan kepada orang yang menuntut ilmu, duduk menuntut ilmu itu apa? Di antaranya dicintai oleh Allah dan dirindui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Dicintai dan juga dirindui oleh Rasulullah. Untung benar orang tuh amun dicintai dan juga dirindui
oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudahan kita barataan dicintai oleh Allah dan juga dirindui Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Nah jadi Bu Ai beuntung benar duduk nuntut ilmu. Munnya dicintai Allah, dirindui Rasulullah tuh beuntung benar. Nah luar biasa untungnya. Mudah-mudahannya kita barataan termasuk orang yang beuntung. Karena ibu sekalian, orang yang beuntung itu bukan orang yang berharta. Kita tuh kadang memandang, wah untungnya tuh banyak duitnya. Atau karena orang itu berupa bungas, wah untungnya tuh bungasnya. Atau nya berisi pangkat, nah nyamannya iya tuh. Ada Bu, titik kebahagiaan bukan karena rupa, bukan karena harta, bukan karena tahta. Akan tetapi titik kebahagiaan adalah ketika seseorang dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, duduk di antaranya di kita di sini adalah untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Duduk kita di sini untuk menuntut ilmu. Karena ibu-ibu sekalian, di suatu kampung itu 3 sudah padahi. Nah, 3 sudah kasih yang sampaikan. Sudah ulangi kayaknya pun kada ingat juga. 3. 1 masjid, 2 rumah orang alim, 3 tempat majelis ilmu. Namun hendak dipandang Allah, datangi 3 tempat. Kita di sini, tempat kita di sini menuntut ilmu, kita datang sini mudahan dapat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ibu-ibu sekalian, di dalam sebuah kampung jangan sampai kadada orang yang berilmunya, jangan sampai anak murid atau anak kita kita kirim menuntut ilmu. Mudahan inya karena yang menjadi penerus menerangi daripada kampung halaman kita. Karena Bu Ai sangat disayangkan apabila dalam sebuah kampung kadada lalu orang alimnya. Sama kisah Bu Ai. Nah, ada kisah orang mengadakan acara betahlil. Berkumpulan betahlil. Lakian, orang tua. Hari malam biasanya lakian. Imba berkumpulan hendak makirimi tahlil, sekalinya yang memimpin kadada. Mek sudah siap julung kahiga. Nah, jadi jersiden suruh sidin pulang kahiga. Nah, makasih tuh pulang. Imba tak kasih tuh sidin suruh pulang nah tak kuliling sampai lawan yang tuha. Kai ayo kai pian aja dah, mulai dah. Biar kai aku kada ingat yang bahari. Biar orang amun kada ingat kai yang bahari yang wah ini barang. Yang wah ini aku kada hafal. Uji sidin pulang nah. Nah ini rupanya ada yang wawanian. Nah ada di antara jemaah itu yang wawanian. Mak ini aja kada tuntung ada makanan kita. Aku aja ya ambil sidin naik mek. Mbah itu Al-Fatihah. Uji sidinnya mananya buat Al-Fatihah. Alhamdulillah. Arat ai. Alhamdulillah. Amin. Rupanya Bu Ai hendak menyambat. Fa'lam annahu afdalu dzikri la ilaha illallah. Kada kawa asa di ujung lidah deh. Nggih. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Fa'lam annahu afdalu dzikri. Kada hafal. Hendak menyambat kalau tasulain. Ranai sidin. Mikir orang khusyuk benar nih pemimpin kita nih. Nggih, ranai sidin. Padahal sidin memikirkan. Apa nih sambungannya? Seperempat jam dah. Ranai aja masih. Nah, mana aja sidin? Nah, kayak apa sidin mau mulai? Tahlil aja sidin. Nah, kalau lagi nyambat Fa'lam annahu afdalu dzikri tadi kada kawa. Tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah aja. Baik itu Bu Ai la ilaha illallah berapa jam dah. Takuliling deh tasbih ini lah berapa kali kuliling dah leh. La ilaha illallah sakuliling ini 100. Nah, 2 kuliling 200. 3 kuliling 300. 5 kuliling dah. Ada ampi-ampi. Iya Bu Ai orang betahlil tuh kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Nah, siapa yang memulai itu yang mampi. Rupanya sidin kada tahu cara satu. Ya Allah. Kawan di getak palu leher. Kayak biji jagung dah kada hampi-hampi. La ilaha illallah. Ada yang menyarah bulik. Ada papajar kada makan ya. Aku bulik aja makan dulu. Ya Allah, ada ingat mampihi. Mbak kayak apa mampihinya, Bu? Tuhuk dah sidin. Berdiri sidin, menapak kata weng. Ampihan. Ampih langsung berat.
Gara-garanya apa, Bu? Gara-garanya kada bisa. Nah, kada tahu ilmunya. Makanya penting perlu ada orang alimnya. Tuh gue sekedar kisah. Ada dapang kalau kayak itu leh. Nggih, alhamdulillah di kampung kita ada aja orang yang kau memimpin akan. Alhamdulillah. Makanya generasi anak penerus kita didik menuntut ilmu agama. Supaya apa? Supaya ada penerus daripada apa tuh adat yang baik-baik ini. Nah, ada yang meneruskan. Tapi hati-hati memasukkan anak tuh pulang. Masukkan tuh ke pondok pesantren yang mana di situ tuh memang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai tak salah masukkan. Oh, di sini gratis. Masukkan nih anak ke situ. Bayar bulik ke rumah kada diberikannya kuitan betahlil. Nah, itu ada. Nah, kayaknya hati-hati. Nah, jadi ibu-ibu sekalian yang ulun muliakan, duduk kita di sini dalam rangka apa tadi, Bu? Menuntut ilmu. Bagus sih niat kita nuntut ilmu supaya pahalanya ganal benar. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memandang kita barataan yang hadir menuntut ilmu dengan rasa cinta. Kada ada bedanya yang berduit lawan yang kada ketahuan, yang banyak isi hutang kada ketahuan. Nah, mudahan yang lunas hutang, yang banyak hutang lunas. Amin. Amin nyaring jadi ulun banyak hutang. Makanya kata kiwani yang nyaringnya. Inggih. Pokoknya mudahan lunas hutangnya. Nalah Allah murahkan rezekinya. Allah kabulkan hajatnya. Amin. Ya rabbal alamin. Nah, jadi ibu-ibu sekalian sama kaya miskin. Berduit kada, bepangkat kada. Oh ini nih bini kades, sidin bini RT. Nah, sama aja kita barataan di sini. Dalam rangka menuntut ilmu. Terus apa yang membedakan kita di sisi Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya sepaling mulia kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, jadi orang yang bertakwalah orang yang mulia di sisi Allah. Takwa apa? Imtithalu awamiri wajtanibuhu manawahi. Mengerjakan perintah Allah, menjalankan dan juga menjauhi daripada larangannya. Pokoknya apapun perintah Allah buai belajar. Sami'na wa ata'na. Ulun dengar, ulun taat ya Allah. Disuruh oleh Tuhan sambayang inggih pun. Suruh nutup aurat inggih pun nutup aurat. Jangan tawar lagi. Apa yang diperintah jalankan, apa yang dilarang ditinggalkan. Terus lagi kita duduk di sini, jangan ada sifat rasa kesombongan, merasa harat. Nah, aku tak harat, aku tak banyak duit, rumahku tak harat, aku berisi mobil, jangan. Sama barataan kita, karena kita barataan ini min sulalatin mintin. Kita ini berasal dari tanah barataan dan akan kembali ke tanah juga. Coba pian pikirkan pulang di awak tubuh kita di barataan mulai ujung kepala. Berisi kotoran aja nih di kepala, bersurui, badaki kada Bu? Badaki. Terus lagi ke mata, nah ada tahi mata, betahi ke hidung, karak hidung, upil, kotor juga, kada najis pang, kotor. Telinga, tahi, betahi juga telinga, mulut, nah ada baunya, ya lo tahi gigi dan lainnya. Apalagi ke pusat, ada tahi pusat, ke bawah makinnya tahinya berbau lagi. Nah, artinya seluruh tubuh kita ini kotoran. Nah, apa hendak disombongkan? Apa hendak diharat-haratkan? Nah, jadi ibu-ibu sekalian, perbandingannya kisah niur lawan semangka. Nah, kelapa lawan semangka. Si kelapa buai merasa harat karena apa? Batangnya kuat, batangnya keras, buahnya keras. Sedangkan semangka batang halus, rendah, lama. Terus apalagi semangka? Buahnya pun lama juga. Enggih. Jadi ujar kelapa, nah aku tak harap mangka ai. Enggih. Jadi semangka jalan kayak itu ikam kelapa ai. Nah, lihat-lihat kita ke orang acaraan. Tarancak aku ada di hadapan. Nah, semangka rajin behiris-hiris. Pada orang mandak niur behiris-hiris. Nah, enggih. Ikam semangka ai ditimbai orang ke atas debuk ke bawah gugur sakit. Coba aku orang ada mau hampas ke bawah. Hambur bener dapat dimakan. Enggih. Jangan hendak saharat-harat kelapa ai, niur ai jangan saharat-harat. Ikam tuh niur ai
Imbah dihampas orang ke bawah, ditatak orang, imbah ditatak orang diparut orang, imbah diparut orang diparah orang. Kada habis imbah diparah, banyunya hawara orang ambil, hampasnya orang timbai ke itik ke ayam. Nah, jadi jangan hendak seharat-harat. Yalah. Nah, jadi semuaan kita nih barat ansa sama. Pokoknya yang membedakan kita di sisi Allah adalah atqakum, takwa. Nah, jadi mudah-mudahan kita dijadikan Allah oleh Allah orang yang bertakwa. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, hidup mudahan bahagia. Nah, cara kita bahagia diantaranya Bu Ai adalah dekat kepada Sang Pemberi bahagia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dekat pada siapa lagi? Dekat kepada orang yang sangat dicintai Allah. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin. Nah, dekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibu sekalian, orang yang dekat lawan Rasulullah tuh untung benar. Kada rugi orang yang dekat lawan Rasulullah. Walaupun kayak apa inya, hirang orangnya, mau dekat lawan Rasulullah mulia. Sama kisah, ada kisah dikisahkan guru Julaibib, sahabat Rasulullah. Nah, di Madinah, ibu-ibu sekalian, di kota Madinah ada lelakian yang bengaran Julaibib. Julaibib nih Bu Ai, orangnya hirang, bahasa kita tuh latat. Orangnya pulang Bu Ai randah, ujar kita tuh endek. Nah, ibu tahu lah endek. Bu, ibu. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, orangnya hirang, orangnya rendah. Mbak itu ada bunga pulang, jelek bahasa kak langsungnya. Nah, tak kumpul. Mbak itu pulang, ada berduit tak pulang, mak parasnya. Mbak itu pulang, ada bakuitan. Nah, kada ketahuan anak siapa inya nih, marasnya. Bahkan di Madinah kala itu, apabila Julaibib ini berjalan, ada mama-mama kayak nah lawan anaknya. Napa nah nang mama nih bersuarai, nak ikam bujur-bujur nak ai nih belajar bujur-bujur. Jangan sampai ikam tuh kayak si Julaibib. Disambat orang kayak itu. Mbak itu pulang apabila Julaibib nih berjalan ke arah orang pengantinan. Disuruh orang berjauh. Hush, hush. Hush. Jangan berparak. Karena dianggap apa? Dianggap sebuah kesialan. Amunnya berparak bisa menyebabkan panasan si pengantin sehingga berpisahan. Ya Karim, marasnya Bu, nya diuji Allah seperti itu. Nah, kemudian kala itu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, datang ke kota Madinah menjadi rahmatan lil alamin. Rasulullah datang ke Madinah. Julaibib ini beruntung menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, sehingga Julaibib ini ketika sholat berjamaah, si Dini umpat ke tempat sholat berjamaah, maka disap muka pulang. Tapi Islam kadada menyariki orang sop di muka siapapun itu, asal tak dahulu datang silahkan. Si Julaibib sung-sung datang sembahyang duduk di muka. Nah, Masya Allah, hari-hari kayak itu Bu Ai menjadi nyaman inya, kada terhina, kada tak usir. Kemudian suatu ketika dipanggil oleh Rasulullah. Assalamualaikum ya Julaibib. Waalaikumsalam. Kayak apa kabar nih wahai Julaibib? Julaibib senangnya dipanggil oleh Rasulullah. Alhamdulillah wahai Rasul, baik ulun, nah keadaan ulun nyaman aja. Hala tatazawwaj. Apakah ikam kada hendak kawin wahai Julaibib? Takajut langsung Julaibib. Nggih, jar Julaibib, kadada Rasulullah orang yang hakunnya kawinan ulun nih. Nah, udah hai, selesai pembicaraan. Boleh ke rumah. Tengiang-ngiang pertanyaan Rasulullah. Kenapa nih Rasulullah bertanya kayak itu? Hari esok, hari kedua, ditakoni Rasulullah pulang. Wahai apa kawin ya? Ya Rasulullah, kada hendakkah kawin? Nah, Julaibib ini sadar diri, endek, kada bungas, hirang, kada berharta. Marista benar tadi Pak, sama jawaban Julaibib. Jar Julaibib, ada dawa ya Rasulullah orang yang handakwan ulun nih. Boleh ke rumah, berpikir Julaibib, berpikir keras. Kenapa aku nih kayak itu menjawab lawan Rasulullah? Rasulullah tuh bertanya, seharusnya aku jawab baik-baik.
Aku harus memikirkan apa nih jawaban esok apabila Rasulullah bertanya. Aman Julaibib memikirkan apa nih yang dijawab. Keesokan harinya ia pulang ditakuni oleh Rasulullah, "Hala tatazawaj?" Apakah ikam nih kada hendak kawin? Si Julaibib menggunakan akalnya. "Ya Rasulullah, ulun sami'na wa ata'na." Ulun apa ujar pian haja nawai Rasulullah. Tinggi. Jar Rasulullah amun kayak itu, ayo kita kawadah babinian. Wah. Kemana wai Rasul? Ujar Rasulullah, tuh ke ujung jalan. Ada kalau tuh yang rumahnya gana babiniannya bungas, putih, tinggi, hidung mancung, gigi putih, dagu bagai lebah bergantung, apalagi sambati. Lengkap benar jadi babinian bungas, sukih hapola. Ma'ajar Julaibib, itu kalau Rasulullah rancak dah lakian berdatang ke situ, ditolak terus oleh kuitannya. Babiniannya kada menolak, kuitannya yang menolak. Apalagi ulun ya Rasulullah, kuncut langsung Julaibib. Tapi ngarannya Rasulullah yang menyuruh berdatang. Inggih punai tulak on Rasulullah. Berjalan on Rasulullah sampai ke rumah genal tadi. Babaya masuk, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Tahajud tuan rumah didatangi Rasulullah. Masya Allah, senangnya ulun, untungnya ulun sampian disudi datang masuk ke rumah ulun nih. "Ayo Rasulullah, masuk, silakan masuk." "Apa kabarnya wahai Rasulullah?" "Oh iya Rasulullah, aku datang ke sini nih hendak melamar anak ikam." "Alhamdulillah." Kasusukaan anak hendak dilamar kada sia-sia wahai Rasulullah. Ulu di menolak-nolak beberapa laki-laki Arab datang. Inggih sekalinya datang pian. Inggih kada tahu pria indek yang datang kan Rasulullah, dikira Rasulullah beminantu Rasulullah senang banget. Alhamdulillah ulun. Inggih jar Rasulullah, tapi aku mendatangkan anak ikam ini kedegasan aku. Mbah Rasulullah, siapa yang datangkan? Nih jar Rasulullah Julaibib. "Hah? Yang ini kan Rasul? Ada salah kan Rasul?" "Kada jar Rasulullah." Asal abang alihai lagi. "Wahai Rasulullah, kan pian walajari kita tuh kada boleh memaksa anak." Nggih, ulun betakun ay dahulu lah lawan anak. "Ayo wai." Lalu ke belakang betamulun yang bini. Yang bini ini rupanya maintip-intip juga di hotel. Ini mulai bahari sekalinya ketujuh maintip. Abahnya, "Mapa Rasulullah datang? Hendak melamar." Alhamdulillah. Rela ulun lah menjagaya hendak mulabuhan pian himong dan kita himong di akhirat. Alhamdulillah ujar yang bini, "Rasulullah hendak berdatang masukannya ulun." Ujar nang laki dia, "Lain Rasul yang berdatang." "Bah siapa?" Julaibib. Astagfirullah. Jangan abahnya, jangan. Rupanya yang anak melihat mama abah nih bapak pandiran mendatangi mulai kamar. Nggih, napa mak abah pian berdua nih pian abah musyawarah. "Kak ini anak ai di luar tuh ada Rasulullah. Imbah pang hendak melamar ikam." Tapi tenang nak ai tenang. Kami kada mendukung yang melamar ikam nih si Julaibib. Kada mendukung. Kak ini aja kita datangi jalan belakang rumah turun. Datangi lalakian yang hanyar imbah melamar kita tolak. Ayo, wayah ini juga kita terima pinangannya. Jadi jar yang anak bah yang mendatang akan tuh siapa? Rasulullah. Apapun yang ujar Rasulullah insya Allah terbaik. Ikam sadarlah anak siapa yang berdatang. Sadar ay bahaya ulun. Tahu lah ikam si Julaibib. Inggih tahu ay ulun non Julaibib. Ada tak salah lah nak? Ada bahaya. Tuh lihat dahulu orangnya. Inggih bahaya ulun tahu ay orangnya. Masya Allah. Ini babinian nih rupanya babinian solehah. Inggih pun haja apa ujar Rasulullah. Inggih bujuran kay ikam nak itu. Inggih bahaya. Nah, amun ikam ka itu nak ay ayo ay kita sami'na wa ata'na apa ujar Rasulullah. Keluar bu ay. Wahai Rasulullah, kami sudah berunding di dalam nih lawan mamanya lawan anaknya. Inggih. Si Julaibib bu dihiga, kuncut bedahulu dah. Tolak. Supan nih. Inggih. Wahai Rasulullah, lamaran pian Julaibib gesan anak kami terima. Alhamdulillah. Julaibib yang
alhamdulillah. Nah, kada menyangka orangnya hirang, rendeh, kada berduit, dicemoohkan, dikucilkan, mendapatkan babinian yang luar biasa bungasnya. Nah, masya Allah, tabarakallah, berkah bagi si Julaibib mendapat bini bungas. Bagi binian bungas tadi pang berkah kamu si Babo. Berkah juga karena yang dipandang babinian tadi adalah ini perintahnya Rasulullah. Masya Allah. Kemudian ibu-ibu sekalian, akhirnya apa? Karena diterima Rasulullah bulik. Nah, karena si Julaibib orang yang kada berisi harta, datangi para sahabat. Nah, wahai sahabat, ikan berisi kambing nih banyak berisi kambing. Aku nih hendak mengawinakan si Julaibib. Kemandakah menyumbang? Wah, nak kawin gak Julaibib? Dahulu pada aku aja belum. Enggak, nak kawin. Ulun menyumbang kambing 5 ekong. Nah, seekong pulang datangi yang berharta. Ulun wahai Rasulullah menyumbang seperangkat perhiasan. Masya Allah, sumbang-sumbang banyak tak kumpulan Julaibib diserahkan kepada si wanita. Nah, diadakanlah perayaan. Setelah itu ibu-ibu sekalian, seminggu kemudian ternyata Rasulullah mengajak untuk turun berperang. Iya, yang peperangan Uhud. Di peperangan Uhud si Julaibib, Bu, padahal amun bapadawan Rasul ulun izin lah, hanya imbah kawin wahai Rasulullah, masih panas masih. Inggih, boleh tak ulun kada umpat. Padahal kawa ka itu. Tapi Julaibib lihat, inya hendak berjuang bersama Rasulullah karena Rasulullah mengajak, ayo siapa yang hendak ikut dalam peperangan Uhud, mendaftar si Julaibib. Imbah itu ikutlah peperangan. Dan ibu sekalian, peperangan Uhud itu asalnya orang Islam itu tuh memang menang. Nah, di situ tuh ada bubuhan sekelompok yang menjadi pemanah. Tapi karena ada harta rampasan, harta daripada yang itu ganimah, di situ tuh turun buhan pemanah, turun dari bukit turunan ke bawah. Rupanya buhan kafir Quraisy nya pura-pura bulik aja. Melihat buhan muslim turunan ke bawah, kadada lagi buhan pemanah diserang balik oleh buhannya, bebulik. Iya, yang di perang Uhud banyak berguguran syuhada, banyak meninggal, termasuk si Julaibib. Ya Karim, nasibnya sepanjangan, kada merasa nyaman, sekali kawin seminggu aja. Nah, tapi ibu-ibu sekalian, imbah itu lalu didata. Silahkan data nih peperangan Uhud, siapa yang meninggal, siapa yang masih hidup, didata. Tulis. Sekalinya yang meninggal kada data buat Julaibib, yang hidup kada data buat. Ya Rasulullah, mana nih? Kada tak salah kan nih? Cek lagi, dicek pulang. Tatapkan tak buat sampai 3 kali mencek. Ada tak buat ngaran Julaibib. Ujar Rasulullah, aina Julaibib. Nah, di mana Julaibib? Ternyata Julaibib juga termasuk daripada syuhada Uhud. Ya Karim, yang mana ibu sekalian jasadnya Julaibib. Di situ Rasulullah melihat disambut oleh para bidadari, ditunggu oleh para bidadari. Ya Karim, walaupun di atas muka bumi dalam keadaan hina, namun kalau orang dekat lawan Rasulullah SAW itu akan mulia. Oleh karena itu, ayo kita semua dekati yang namanya Rasulullah SAW. Sering-sering menyebut nama Nabi, sering-sering dengar sejarah Nabi. Saat bekerja, baca salawat paling hendep karena Bapak sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tabungan kita, mudahan kita barataan bakumpul kelak bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kita menjalani hidup. Ngaran kita hidup, barataan dia pasti mati. Kita kada tahu kematian kita kayak apa. Mudahan kematian kita disambut oleh orang-orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dosa-dosa kita barataan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusan kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan dengan kita menyebut daripada orang-orang mulia, kita pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kiranya penyampaian pada hari ini sampai di sini dahulu. Sampai kada waktunya nih. Nak ditambahi kan nih? Ada runtuh kalau oleh. Kalau itu tambahi sedikit barang. Nah, ibu-ibu sekalian, dalam menjalani kehidupan paling kada ibu-ibu sekalian pelihara 3 hal. Apa itu? Pertama, pelihara niat. Apa niat kita hidup?
Niat kita hidup adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan buai hidup tuh begawi makan guring, begawi makan guring, jangan. Ulun pernah berdakwah ke sebuah tempat. Di sana tuh benar sidin bungkuk sudah sidin berkisut di tanah. Maghrib kada tahu di maghrib masih aja sidin begawi gawiannya napa? Maanui daripada hundang, maanui daripada iwak dari daerah laut. Harus saya disebutkan namanya. Maras benar bu ai ulun. Kada tahu di maghrib tatap sidin begawi orangnya tuh benar. Ya Allah ya Karim. Makanya oleh karena itu bujuri niat kita. Niat kita hidup untuk apa bu? Cari ridha Allah. Taat kita pada suami itu karena Allah. Allah yang merintah, bukan karena laki. Enggih, takutan benar laki ke lain. Rambut keriting ya dilurusakannya. Hidung kada mancung dimancunginya. Kulit kada putih diputihinya. Takutan nih laki ke lain. Tapi Bu Ai, karena niatnya salah, akhirnya napa? Akhirnya tetap lakinya ke lain, ya kayak Acil Juliha. Nah, tahun Acil Juliha Bu. Hei Bu, rupanya aktif jiwa ibu nih kurang tambah kayak ulun. Ya Allah, mudahan Allah ampuni Bu Ai, kadang HP itu melalaikan. Sejam ngucak HP, pindah kadang ngerasaan. Yuk biar membaca kitab nenek. Saja ulun suruh biar membaca tak izin tuh bang. Yalah. Ya Allah, mudahan kita semakin berkah hidup sehingga kawa memilih. Oh ini baik, oh ini kada. Kawa menimbang. Ya bola. Nah, lain Acil Juliha, Bang Acil Juliha kada ada operasi-operasi, oh kada tahu bisa. Hanya nyambung akan bandarai. Maksud ulun kalau tujuan hidup kita karena laki, takutan laki diambil orang, takutan laki apa-apa. Nah, itu artinya kada karena Allah. Seharusnya hidup kita itu karena Allah. Aku taat lawan laki karena Allah yang memerintah. Aku inggih pun lawan laki karena Allah. Apapun itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu satu tujuan hidup. Yang kedua adalah baiki hati. Jangan suudzon, jangan nyangka buruk lawan orang. Apalagi orang-orang di rumah kita. Jangan ketujuh nyangka yang buruk, sangka baik aja terus. Rahmat ada di hati kita, kasih sayang lawan orang. Lihat Rasulullah Bu, kepada orang yang hendak membunuh sidin sekalipun, sidin tetap sangka baik. Rasulullah dibukakan hijab oleh Allah. Tahu sidin ada Hamdalah. Hamdalah ini hendak membunuh lawan Rasulullah. Rasulullah tahu, oh ini hendak membunuh nih. Kemudian dinasihati oleh Rasulullah, wahai Hamdalah, kami hendak apa? Karena Bapak Rasulullah mulai tadi istighfar nih, minta ampun pada Allah, berdustanya. Kemudian Rasulullah karena rahmatnya, kasih sayangnya Rasulullah japai hatinya Hamdalah, dadanya Hamdalah. Nah, didoakan oleh Hamdalah, oleh Rasulullah Hamdalah. Sehingga apa? Hamdalah tuh sampai-sampai berucap, aku kada pernah merasakan kenyamanan dan ketenangan saat dadaku didoakan oleh baginda Rasulullah. Ya Karimu, kepada orang yang hendak membunuh. Baik, luar biasa. Kita hanya disambati orang, sarik deh kita. Nah, ya Allah masih jauh nanti kita ya lah. Kesangka buruk. Orang lalu di muka rumah kita beludah orang. Dasar ada dahak beludahi orang, merasa ini tuh jangan beludah-ludah di muka rumah meludahi aku. Nah, salah. Saurang tak salah sangka. Mulai karena itu sangkaan baiki. Pertama tadi niat dibagusi, yang kedua adalah hati di hati jangan sangka buruk, yang ketiga adalah jangan tinggalkan yang namanya ibadah. Puasa itu perintah Allah, ada hutang bayari, sembahyang, sauyuh apapun Bu, gawian pian, sembahyang jangan ditinggalkan. Gawian alang-alang sambahyang jangan sampai terlewatkan. Ayo jam 2 belum tuntung, setengah 3, jam 3 paling kada sembahyang dah zuhur. Jangan terlewatkan yang ngarannya sembahyang, karena sembahyang adalah kewajiban kita. Nah, as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiangnya agama. Jangan ditinggalkan yang ngarannya sembahyang. Sembahyang itu nomor berapa Bu dalam hidup?
Nomor 2, lain 1 itu syahadat. 1 syahadat, 2 sholat. Nah, 3 apa Bu? Ibu, rukun Islam yang ketiga apa? Yang keempat, yang kelima, haji. Rukun iman berapa rukun iman? 6. Kalaunya rukun iman yang keenam apa? Percaya dengan qadar dan qadar, ketentuan baik dan buruk. Nah, jadi semua ketentuan baik dan buruk itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berbuat buruk pada kita, ingat, itu misalnya ketentuan dari Allah. Kita lagi menyikapinya kayak apa? Ya lah bulat. Nah, kiranya cukup sampai di sini dahulu. Nah, sebutin pertanyaan. Pertanyaannya ada hadiahnya nih. Hadiahnya siwak. Nah, ini buai siwak nih walaupun kayak ini dia sembahyang 2 rakaat jadi 70 rakaat. Cara bersiwak ini kelingking andak di ujung, tutup di ujung. Siwak tuh mun bisa kilan makruh. Mun handap pada ibu jari ini makruh juga. Nah, jadi sadang-sadang lawan sesuaikan awak. Bila awak lamak jangan siwak kurus bener. Gaya Bu Allah karim, maafkan ulun. Sadang. Nah, kalingking anak di ujung, 3 jari di atas, ibu jari di bawah. Nah, putar kayak angka 8 boleh. Berniat aku bersiwak sunat karena Allah Ta'ala, berniat di hati. Salat sunat 2 rakaat. Apabila pian bersiwak, nah itu pahalanya 70 kali lipat, luar biasa. Pertanyaannya, siapakah nama seseorang yang hendak membunuh Rasulullah dalam kisah tadi? Enggak. Ayo, Ibu. Tambahin abang kan? Ada dapat Kak? Nah, siapa tadi? Alhamdulillah, hamdalah. Ayo sudah, bujur aja. Iya, bujur aja. Ada lagi. Lagi. Kayaknya pulang bahasa. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita berkumpul di sini, mudah-mudahan berataan dapat pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang ulun muliakan, ulun minta halal minta ridho apabila ada salah kata, salah sikap atau apapun itu, minta halal minta ridho. Mudah-mudahan pian baratan ridho, dan ulun sudahi dengan usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tuan rumah. Napa anu leh baca doa selamat saja lah kita.